kayaknya dari tadi Ustadz udah Iya. kayak pengen nanya deh Iya kayaknya ya. banget. Oke boleh silakan Mas Daud. Ya, saya mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam kan Siap Mas kita Daud. sekarang ini adalah waktunya untuk ada di rumah terus. Nah, jadi ada banyak waktu untuk me time, quality time, bisa melakukan hobi-hobi yang kita suka, baca buku-buku yang dulu nggak sempat kita baca, belajar hal baru yang kita nggak sempat belajar. Nah, kalau zaman para sahabat Nabi dulu, apa sih hobi mereka apabila terjadi harus di rumah gitu, dirumahkan karena berbagai hal gitu, misalnya gitu. Oh Masya Allah, tabarakallah. Jadi pertanyaan tentang kegiatan yang diberikan atau karena waktu luang yang diberikan Allah untuk kita semua. Masya Allah jikalau kita kembali kepada Al-Quran maka Al-Quran ada satu pelajaran penting. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Bersama kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Akan tetapi titik beratnya ayat ini adalah di kalimat yusra'nya atau kata yusra'nya. Seakan-akan Allah mengatakan begini, engkau tidak akan bisa mendapatkan kemudahan kecuali engkau menghadapi tes dulu gitu. Jadi dalam hal corona pun, virus corona ini ternyata kalau kita lihat ciri orang beriman itu selalu mengambil hikmah di balik suatu kejadian. Maka satu hikmah yang sangat luar biasa di sini ketika Allah memberikan kita waktu luang, maka kita banyak belajar. Kemudian jika lo ditanya apa yang dilakukan sahabat terdahulu ketika ada terjadi seperti ini, maka yang pertama menghindarinya. Yang pertama yang dilakukannya adalah menghindarinya. Sayyidina Umar bin Khattab ketika bertemu dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengatakan, kata Umar, kalau begitu saya balik ke Madinah, saya tidak masuk ke Amwas. Maka Abu Ubaidah syahid di sana karena pada saat itu dia pun berada di sana. Kemudian diganti daripada Mu'adz bin Jabal bersama dengan anak beliau radhiyallahu anhuma, keduanya pun syahid di sana karena wabah tersebut. Maka salah juga kalau ada orang yang mengatakan ini yang dikena virus ini adalah orang yang rajin bermaksiat. Enggak dong, sahabat ini Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, mereka adalah orang kurang beriman apa mereka. Kemudian setelah itu datanglah Amr bin As. Nah, disinilah dilihat apa yang dilakukan para anak muda pada saat itu. Ketika Amr bin As mengatasi tentang wabah taun ini, wabah virus ini, maka kata Amr bin As, langsung kalian ada yang ke gunung, ada yang ke lembah, ada yang ke laut, ada yang tinggal di dalam rumahnya. Yang dilakukan anak muda, anak milenial pada saat itu taat pada pemerintahnya. Apa yang dikatakan oleh orang yang lebih ahli, ahli dalam bidang medisnya, ahli dalam strateginya, ahli dalam keilmuannya, maka taati mereka. Kita punya MUI, kita punya pemerintah, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengisi waktu dengan taat kepada mereka terlebih dahulu. Yang kedua apa yang kita lakukan? Dalam surah Al-Kahfi pun diceritakan. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kalian, tahanlah diri kalian di dalam rumah. Ayat ini bercerita tentang Ahlus Suffa yang mana mereka pagi dan sore mereka tinggal di dalam asrama mereka untuk apa? Menghafal Al-Quran. Oh, Masya Masya Allah. Allah. Yang kemarin nanya-nanya bagaimana sih cara menghafal Al-Quran. Kita punya waktu luang sekarang. Baik, misalnya Al-Quran itu satu halaman 15 baris. Taruhlah kita bagi 15 baris itu menjadi 5 part. Maka part pertama 3 baris itu dulu yang kita hafal-hafalin tuh. Kalau ngafalin lagu mungkin paling sejam paling lama ya ngafalin lagu itu, dengerin, baca teksnya, lirik lagunya, kemudian dengerin lagi, baca lagi teksnya, itu paling sejam bisa hafal. Insya Allah Al-Quran itu lebih mudah daripada itu. Allah sendiri yang berjanji, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bukankah kami telah memudahkan Al-Quran untuk kalian dihafalkan. Maka milenials yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah, ayo gunakan waktu ini untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, memperbanyak mentadaburi Al-Quran. Itu yang dilakukan para sahabat terdahulu. Memperbanyak untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Gak cuman menghafal tapi juga mentadaburi Mentadaburi ya. Ini Al-Quran. waktu yang tepat karena waktunya luang. Udah cukup Mas Insya Daud.